Oke, halo. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang web semantik. Kita akan mencari tahu apa sih itu web semantik, cara pembuatannya gimana, dan apa sih kelebihannya dibanding web lainnya. Untuk yang belum tahu apa itu web semantik, kita lihat dulu. Jadi, web semantik ini adalah visi masa depan web, atau biasa disebut web 3.0. Nah, yang membedakan antara web semantik dengan web lainnya atau misalnya yang pertama web 1.0 itu web hanya menampilkan data. Web semantik tidak seperti itu. Lalu untuk web 2.0 dia hanya menampilkan data dari database. Web semantik juga tidak seperti itu. Nah, web semantik yang 3.0 ini itu dia punya domain pengetahuan atau biasa disebut ontologi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita masuk ke ini ProTeach. Oh ya, untuk ProTeach ini bisa di-download langsung di website resminya proteach.stanford.edu. Setelah download kita masuk, lalu nanti kita buat ontologi baru, dengan ontologi baru. Lalu di sini yang pertama kita harus buat itu ini entitas. Jadi karena tadi kita membuat web sekolah, kita buat nih apa yang kita ketahui tentang sekolah. Di sini ada entitas guru, murid, pelajaran. Nah, di entitas murid itu ada anaknya. Murid kelas 10, murid kelas 11, murid kelas 12. Seperti sekolah pada umumnya, SMA ya, SMA. Untuk pelajaran di sini saya bagi dua kategori, eksak dan non-eksak. Lalu kita lanjut ke object properties. Nah, object properties ini maksudnya adalah setiap entitas itu bisa melakukan apa terhadap entitas lainnya. Maksudnya penghubung antar entitas. Misalnya, yang pertama ini diajar oleh itu domainnya adalah murid, range-nya adalah guru. Maksudnya adalah murid itu diajar oleh guru. Seperti itu. Sedangkan misalnya mempelajari itu domainnya murid, range-nya pelajaran. Maksudnya adalah murid itu mempelajari pelajaran. Jadi intinya domain, object properties, pelajaran. Domain, object properties, lalu range-nya. Apa sih yang dilakukan oleh domain itu? Lalu untuk data properties, ini adalah data dari setiap individu. Jadi misalnya nih, yang tadi, misalnya pelajaran eksak ini. Eksak ini misalnya biologi kelas 11, ini individu. Nah, setiap individu itu punya data properti ini. Kode pelajaran, jenis pelajaran, nama, kelas, jurusan. Nah, itu yang disebut data properti. Jadi misalnya data properti dari murid itu ada nama, ada nomor absen, ini kan domainnya murid, nama, umur, lalu ada kelas, jurusannya apa, jenis kelamin, asal. Kalau untuk pelajaran ada jenis pelajaran, kode pelajaran. Lalu untuk guru ada kode guru, ada nama juga, seperti itu. Oke, kita langsung aja ke query. Ini Sparkial query ya. Jadi singkatnya, di sini kita mau menampilkan nama pelajaran, lalu ada nama pengajar, ya, yang di atas ini select distinct, lalu jenis, maksudnya ini adalah jenis pelajaran, lalu kelas pelajaran, kodenya apa, jurusan pelajarannya itu apa, karena tadi dibagi kan, jurusan itu ada IPA, IPS. Nah, di sini dia
Di where-nya ini maksudnya query query untuk ininya, apa yang kita cari gitu. Misalnya nih, pelajaran yang memiliki nama dari nama pelajaran. Itu data properties ya tadi. Yang di sini. Dengan nama. Lalu ada pelajaran, kelas pelajaran, maksudnya itu pelajaran ini berada di kelas berapa. Lalu ada pelajaran, jurusan pelajaran, maksudnya pelajaran ini khususnya di jurusan apa gitu. Lalu seterusnya, dan di sini kita pakai filter regular expression dari nama pelajarannya. Kita inputkan di sini adalah bahasa, lalu kita order atau kita urutkan berdasarkan nama pelajarannya. Setelah di execute ini, setelah execute, nama pelajarannya itu ada total ini itu sebenarnya 3. Ada bahasa asing, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Tapi kenapa jadi banyak ini? Jadi ada yang 3 kali bahasa Indonesia, 3 kali bahasa Inggris, karena sini ada perbedaan dari nama pengajarnya atau guru, lalu ada kelasnya juga berbeda kan, kodenya juga. Oke, seperti itu. Oh ya, setelah itu kita perlu ini buat ontologi irinya, alamatnya, kita buat alamatnya. Setelah itu kita ekspor atau kita save as. Jangan lupa save as-nya itu RDF ya, RDF/XML, bukan OWL/XML. Kenapa? Karena kita butuh RDF dalam query di website. Oke. Setelah itu kita lanjut ke NetBeans. Nah, web semantik itu dalam kasus ini ya, kita memakai bahasa pemrograman Java. Jadi kita perlu Java IDE-nya apa? Yaitu NetBeans. Cara pembuatan web semantik, yang pertama itu kita buat ini, new project. Oke, terus di kategoris pilih Java Web, ini Java Web, terus pilih yang paling atas Web Application, lalu klik Next, project name-nya silakan dikasih, terus klik Next. Nah, di sini kita memakai server Glassfish server, lalu Next lagi. Udah, di sini nggak perlu buat apa-apa, langsung finish aja. Oke, nanti jadinya kayak gini. Ini saya sudah buat ya, web semantik sekolah. Nah, isi dari web semantik sekolah itu awalnya cuma web pages, terus ada source package, libraries, gitu kan, configuration files. Nah, di web pages kita perlu 3. Ada index.jsp, hasil pencarian, sama OWL ya. File OWL ini didapat dari save as dari protege kita tadi. Oke, kita lanjut. Itu di folder web pages ya. Lalu untuk di source package kita buat baru. Ini namanya Java package kita buat dengan nama mySemantic. Lalu isinya adalah sparkyl util.java. Ini untuk eksekusi sparkyl query yang ada di protege tadi. Lalu di library di sini kita pakai Jena ya, library Jena. Jadi kita langsung masukkan saja ke library ini, folder library. Nah, di web pages tadi belum bahas ya, cara membuat file JSP-nya itu klik new, terus JSP, buat file name-nya apa, lalu finish. Awalnya nanti di sini cuma terisi index.html. Nah, itu kita nggak perlu.
kita buang saja index.html-nya, buatnya index.jsp. Oke, lanjut di index.jsp. Ini struktur web biasa ya, HTML gitu kan. Ada head, ada title, ada meta, ada link, lalu di sini ada body-nya, sini navigation biasa, lalu di sini ada tempat kita untuk mencari atau query yang seperti ini tadi. Ini kita masukin ke header-nya, bagian head. Lalu di sini ada kontennya. Konten ini sebagai tempat datanya. Oke. Tadi saya sudah coba, kita ulang lagi. Ya, ini awalnya tuh seperti ini. Ya, cuman data kosong seperti ini. Tidak ada apa-apa, lalu ada footer. Ya, normal lah. Oke, lalu kita masuk ke hasil pencarian. Oh ya, sebelumnya di sini supaya kita bisa mengambil datanya, kita harus include file hasil pencarian.jsp supaya datanya tadi bisa terambil. Di sini di hasil pencarian JSP kita import apa saja yang kita perlukan. Lalu sama seperti tadi ada body, terus ada. Nah di sini ini untuk mengambil keywordnya. Tadi kan kita masukin nih di header ini ada input keyword. Keyword itu maksudnya pelajaran apa sih yang mau kita cari gitu kan? Pelajaran apa sih yang mau kita cari dengan ID keyword? Dia akan masuk ke hasil pencarian.jsp, masuk ke sini, dia ambil, terus di sini dia cari, terus dia cari dulu filenya apa, lalu di sini dia masuk prefixnya, lalu masuk ke sini dia adalah query yang tadi di protege, yang ini kita masukkan di sini. Jangan lupa prefixnya adalah ontologi iri kita. Oke, no responding. Oke, lanjut. Ini prefixnya, lalu di sini query-nya select distinct yang tadi, where-nya kita masukkan, lalu filter kita masukkan, order kita masukkan, selesai. Lalu dia masuk ke sini. Dia akan meng-crawling datanya. Crawling datanya, dia membuat table di sini. Lalu dia akan ambil setiap entitas yang kita cari. Di sini kan ada nama pelajaran. Dia akan mengeluarkan data nama pelajaran, kode, kelas pelajaran, nama pengajar, pelajaran, jenis, gitu. Semuanya dia keluarkan sesuai dengan apa yang kita cari di atas ini. Oke. Lalu di sini kalau dia nggak menemukan apapun, maka dia akan keluar exception message-nya. Lalu di sini kita akan mencari word dari ontologi yang sudah kita buat. Nama file ontologinya kan ontologi_sekolah.owl. Itu kita cari. Kalau file ini nggak ada, misalnya di web pages ini kita nggak masukin file ontologi kita nanti dia akan keluar exception message, maaf data tidak ditemukan. Lalu di sini ada juga processing time-nya itu berapa second. Ya mungkin itu dari NetBeans-nya. Kita langsung coba saja di web yang tadi kita buat. Oke. Di sini web ini adalah web
semantik sekolah. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan murid ataupun guru, bisa juga ataupun orang tua murid untuk mencari tahu apa sih pelajaran apa sih yang diajarkan di sekolah ini gitu kan. Jadi dia bisa cari keyword, misalnya matematika, pelajaran matematika, search, dia akan keluar. Keyword matematika itu jumlahnya ada 3, lalu nama pelajaran matematika, semuanya matematika. Tapi yang membedakan adalah pengajarnya, lalu di sini ada kelasnya juga, kelas dan kode pelajaran, itu yang membedakan. Di sini processing time-nya keluar berapa second. Kita coba yang lain ya, misalnya biologi. Di sini yang keluar cuma 2. Kenapa? Karena biologi ini cuma bisa diambil di kelas 11 dan kelas 12. Dan khususnya di jurusan IPA. Lalu misalnya kita coba kesenian ya. Nah, kesenian ini hasilnya cuma 1. Kenapa? Karena saya khususkan cuma untuk kelas 10 aja. Oke, jadi yang membedakan antara web semantik dengan web lainnya, jadi di query-nya itu unik. Di sini kita bisa query misalnya cuman bahasa nih. Bahasa itu kan nggak jelas ya. Bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Jepang, dan lain-lain. Coba kita cari. Nah, di sini dia akan mengeluarkan semua pelajaran, semua nama pelajaran yang ada kata bahasanya, yang ada kata bahasa. Di sini ada bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dia akan keluarin. Karena dia berbasis pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bukan cuma bahasa asing. Jadi harus keluarnya bahasa asing atau harus carinya bahasa asing. Enggak. Asalkan itu ada di dalam nama pelajaran, dia akan keluar. Contohnya seperti bio. Kita cari bio. Bio kan tidak jelas ya. Bio. Dia akan keluar biologi, dia akan keluar. Walaupun nggak lengkap, kita tulis nama pelajarannya atau apa. Misalnya lagi kimia, keluar. Lalu oke, mungkin kita mau eksperimen nih yang akhirannya IA, kan bisa kimia, bisa fisika. Kita cari IA. Oh, enggak. IA itu bahasa Indonesia nih. IA kan akhirannya IA. Terus ada kesenian juga. Terus kimia. Fisika kan KI. Oke. Itu yang membedakan antara web semantik dengan web lainnya. Jadi dia bisa memberikan opsi lainnya dari apa yang kita cari. Kalau database kan cuman misalnya kita cari FISH. Kalau di web 2.0 itu nggak ada nama pelajaran yang FISH, itu dia nggak bakal keluar datanya. Tapi kalau misalnya kita di web point 3.0 kita cari FISH, walaupun nama pelajarannya bukan FISH tapi fisika, dia bakal keluar. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai web semantik. Sekian dan terima kasih.